Inilah salah satu dari 3 game terbaik yang saya mainkan pada tahun 2024. Ini adalah sebuah seri spin-off dari Front Mission yang memiliki genre side-scrolling shooter dengan unsur RPG. Jadi sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Rosemary Dwitasari atas saran game kerennya ini. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Front Mission Gun Hazard pada konsol Super Famicom. Sebelumnya saya cuma mengenal game Front Mission sebagai game yang identik sebagai game tactical RPG. Meski saya juga tahu ada seri Front Mission yang bergenre action seperti Front Mission Evolve dan yang lawak seperti Front Mission Left Alive. Tapi saya baru tahu ada seri Front Mission dengan genre side-scrolling shooter ya baru beberapa bulan yang lalu, di mana game berjudul Front Mission Gun Hazard ini aslinya dirilis pada tahun 1996 untuk konsol Super Famicom. Game Gun Hazard ini sebenarnya game eksklusif untuk pasar Jepang karena memang tidak pernah mendapatkan rilis versi baratnya. Baru beberapa tahun setelahnya ada kelompok fans yang melakukan translasi game ini ke bahasa Inggris. Dan menurut saya, mungkin hal tersebut juga yang membuat game Front Mission Gun Hazard ini kurang dikenal oleh banyak gamer. Game Gun Hazard dibuat oleh Omiya Soft dan dipublikasikan oleh Squaresoft. Ini adalah masa sebelum Squaresoft merger dengan Enix. Game Gun Hazard ini menjadi game Front Mission kedua setelah sebelumnya Square merilis game Front Mission pertama pada tahun 1995 masih untuk konsol Super Famicom juga. Dan menariknya, meski nggak diproduksi langsung oleh Squaresoft, game Front Mission Gun Hazard ini juga melibatkan beberapa nama legendaris dari Squaresoft. Ya, minimal kalau kamu lihat covernya pasti langsung mengenali ilustrasi khas dari Yoshitaka Amano yang juga menjadi sosok penting pada seri game Final Fantasy. Tapi nggak cuma sampai di situ, ada juga nama Nobuo Uematsu sebagai komposer dan nama Hironobu Sakaguchi, sang bapak dari seri game Final Fantasy yang berperan sebagai supervisor pada game Gun Hazard ini. Dan hasilnya tentu saja menjadikan game Gun Hazard ini bukanlah game kaleng-kaleng seperti game yang satu ini. Berbeda dengan seri pertamanya yang bergenre tactical RPG, Front Mission Gun Hazard memiliki genre side-scrolling shooter RPG, di mana permainan berlangsung secara real-time pada area platforming 2 dimensi, ya seperti game Contra, dengan unsur RPG untuk memperkuat pilot, wancer, dan juga senjata yang kita gunakan. Kemudian setiap menghancurkan unit musuh, kita akan mendapatkan experience point dan juga duit, yang nantinya akan bisa digunakan untuk naik level dan juga melakukan upgrade wancer ataupun senjata. Dan uniknya, meski bergenre side-scrolling shooter seperti game Contra, pada Gun Hazard ini kita bebas memilih area mana yang ingin kita mainkan, selain tergantung jalan cerita. Bahkan kita juga bisa mengulang beberapa area yang sudah kita selesaikan untuk melakukan grinding. Mekanik unik Gun Hazard yang membedakannya dari game side-scrolling shooter lain adalah adanya unsur RPG-nya ini. Kemudian juga ada opsi untuk menangkis, dash mundur, melayang, sampai memasang perangkat tambahan sampai 6 macam senjata maupun armor. Tapi ini tergantung wancernya. Kemudian yang unik sekaligus paling menyebalkan adalah kita bisa turun dari wancer dan bermain sebagai pilotnya. Hal ini penting karena ada beberapa titik yang hanya bisa diakses saat kita bergerak sebagai pilot. Dan bagian yang paling menyebalkannya, tentu saja saat kita harus menghadapi lawan pada area tersebut. Tapi bukan lawan tentara yang membuat saya frustasi, tapi terkadang kita juga harus melewati hadangan unit musuh seperti torrent, drone, ataupun wancer. Ya, yang mana kalau kita ketemu wancer seperti ini, sekali tertubruk kita pasti langsung terpental seperti semut yang tertiup angin. Jenis area atau misi yang kita lakukan juga cukup bervariatif. Ada yang cukup dengan menghabisi semua lawan di area tersebut, ada juga yang mewajibkan kita untuk melakukan eksplorasi untuk mencari sesuatu di sana. Nah, untuk eksplorasi ini ada 2 area yang sampai membuat saya frustasi. Yang pertama adalah area penjara ini, yang jalur pintunya itu sangat membingungkan. Dan saya sampai terpaksa nyari panduan di internet karena berulang kali saya salah jalan. Ini pusing banget dari bagian yang ini. Kemudian satu lagi adalah area pada markas besar musuh yang sekitar 30% bagian dari misinya itu mengharuskan kita turun sebagai pilot untuk membuka kunci pintu yang berada pada ruangan yang lainnya. Secara visual, game Front Mission Gun Hazard ini tampil sangat keren, baik dari desain tiap unit, desain karakter, sampai desain lingkungannya dikerjakan dengan sangat bagus dan detail yang juga tinggi. Bisa kamu amati sendiri betapa detailnya warna dan gradasi pada setiap unit dan juga objeknya. Apalagi pada unit yang berukuran besar, maka makin tampak banget detailnya, makin jelas banget detail dan juga warna yang ada.
Kemudian soal tampilan para karakter juga sama detailnya, dan saya sangat kagum dengan tim yang membuat tampilan pixel para karakter ini, potretnya ini, karena terlihat mirip banget dengan ilustrasi gambar tangan setiap karakter dari Yoshitaka Amano. Dan kita tahulah, nggak mudah menerjemahkan ilustrasi gambar manual, gambar tangan ke dalam ilustrasi pixel. Kemudian untuk musiknya juga terasa pas dengan nuansa yang ada pada setiap kawasan yang sedang kita jelajahi, termasuk terasa pas dengan nuansa dramatis yang sedang terjadi pada tiap sesi dialognya. Sedangkan untuk sound effect-nya juga terdengar detail dan bervariasi. Yang intinya faktor presentasi pada Front Mission Ganasat ini termasuk istimewir untuk standar game rilisan tahun 1996. Bahkan kualitas grafis pixelnya masih berani dibandingkan atau diadu dengan game pixel rilisan tahun 2024 sekalipun. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Untuk segi cerita, diceritakan pada awal abad 21, banyak negara terlibat perang untuk memperebutkan sumber daya alam yang makin menipis. Kemudian karena adanya kesadaran bersama, negara-negara di dunia bersatu membuat sebuah alat untuk menangkap sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi. Alat tersebut bernama Atlas, sebuah orbital elevator seperti yang ada di Gundam 00. Atlas sendiri mulai dibangun pada tahun 2024. Ini tahun di dalam gamenya loh ya, karena kalau di dunia nyata, di tahun 2024 saat ini kita masih sibuk memikirkan secara logika, bagaimana bisa seorang koruptor yang terlibat korupsi senilai 300 triliun kok cuma kena hukuman 6,5 tahun penjara. Oke, kembali ke Atlas. Bukan kota Atlas. Nah, pada proses pembangunan tersebut, proyek Atlas terpaksa ditangguhkan karena ada kendala teknologi reaktornya. Maka proyek Atlas terpaksa mangkrak selama bertahun-tahun seperti mangkraknya proyek Hambalang. Hingga beberapa dekade setelahnya, peristiwa Ganasat terjadi pada tahun 2064. Peristiwa terjadi dari kota Bergen di Norwegia yang melibatkan seorang prajurit bernama Albert, di mana di kota Bergen terjadi pemberontakan oleh militer Bergen untuk melengsarkan sang presiden. Disinilah petualangan Albert berawal, sampai akhirnya kita akan menemukan banyak masalah dan juga plot twist yang menjadikan konflik di Bergen ternyata cuma bagian dari sebuah konflik yang lebih besar di dunia. Iya, pada tahun tersebut juga terjadi konflik pada beberapa negara yang ada di dunia, yang semuanya terhubung pada sebuah organisasi misterius bernama The Society. Setelah memainkan Ganasat sampai tamat, saya benar-benar jatuh hati dengan seri Front Mission yang satu ini. Semua elemen yang ada pada Front Mission Ganasat sungguh terasa nyaris sempurna, setidaknya untuk standar game 16-bit pada masa itu. Hal ini karena Ganasat memiliki kualitas presentasi yang ciamik, gameplay yang seru dan juga nagih, dan tentu saja kualitas cerita yang cukup kompleks dan mengundang rasa penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Dan meski memiliki unsur RPG, tapi kita nggak perlu terlalu capek soal grinding. Hal ini karena tingkat kesulitan game ini terasa pas, nggak terlalu susah, juga nggak terlalu mudah. Ya, kecuali saat menghadapi final boss-nya yang memang cukup ngeselin banget. So, apakah kamu mengetahui akan eksistensi seri Front Mission yang satu ini? Yuk, cerita di komentar.